Shalom saudaraku, mari bangkit berdiri bersama kita memuji Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan dan agungkan namanya lebih dari segalanya. Mari bersorak-sorai, haleluya. Dengan sukacita sama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama katakan, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Oh, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu dan sama-sama akui, satu-satunya penebus. Oh, kalahkan maut, oh, bangkit dan hidup. Come on church. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh yeah. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Hanya Dia sumber sukacita dan sumber pertolongan kita. Bersorak-sorai, agungkan namanya lebih dari segalanya, karena Dia Allah yang setia. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, 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 masuk ke dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Oh, di dalam kita. Oh yeah. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, oh, dan pengharapan. Oh yeah. Sumber perlindungan dan sumber pengharapan, Yesusku. Yang setuju berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Masih tetap memuji Tuhan. Mari saudaraku, bertepuk tangan lebih lagi bagi Raja kita. Katakan, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Are you ready church? Let's go. Oh yeah.
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Let's go. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Angkat kedua tanganmu bersorak-sorai. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, selamanya. Yeah. Mari saudara keluarkan suara bersama-sama dengan pujian ini. Katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh yeah. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Come on. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari nyatakan dia Allah yang besar, dia Allah yang dahsyat. Come on. Oh, terpuji namamu Tuhan. Yeah. Haleluya. Mari saudara bersama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Untuk selamanya. Oh, terpujilah namamu. Yang setuju mari berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sepenuhnya kami milik-Mu Bapa. Kami di hati-Mu, kami di pikiran-Mu, kami dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami percaya kami tidak pernah sendiri, bahkan tidak pernah dilupakan. Sebab kami punya Allah yang setia, berjalan bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan setiap hari, selalu baru, seperti fajar di pagi hari. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Oh, ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu.
rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, oh, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, oh, ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Oh, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Oh, kami tak pernah sendiri, selalu bersamamu. Dan mujizat menjadi bagian dalam hidup kami. Melangkah setiap hari di dalam kemenangan. Oh, selalu ada pelangi sehabis hujan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami sepenuhnya milikmu. Aku di dalammu dan kau di dalamku. Thank you Lord, hallelujah. I need you more than yesterday. I need you Lord, more than word can say. I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord, I need you more than yesterday. I need you Lord, more than word can say. I need you Lord, than ever before. I need you Lord, I need you Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more, oh, more than yesterday. I need you Lord, amen. More than
Puji Tuhan, bersyukur kita bisa memasuki minggu terakhir di tahun 2020 ini. Biarlah pada hari ini kembali kita boleh menerima pesan Tuhan kepada setiap kita di akhir tahun 2020 ini, sehingga kita dipersiapkan untuk kita memasuki tahun 2021 penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Mari sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada dan kami bersyukur. Pagi hari ini kembali Engkau boleh menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Apa yang Engkau ingin kami kerjakan, Tuhan sampaikanlah kepada setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, saat ini kita mau sama-sama belajar dan memahami tentang apa itu tahun rahmat Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61, Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ke-1 sampai ke-2 bagian A. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita buka satu lagi di dalam kitab Lukas pasal yang keempat. Kitab Lukas pasal yang keempat. Ayat ke-18 sampai ke-19. Lukas 4 ayat yang ke-18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Menarik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa dua ayat yang baru saja kita baca dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru menyampaikan berita yang sama, tetapi dalam periode waktu yang berbeda, dan penyampai pesannya pun orang yang berbeda. Ya, dan tentunya ketika kita mendengarkan kabar baik, menjadi sukacita tersendiri bagi setiap kita. Misalkan saat ini semua orang sedang menanti-nantikan vaksin untuk virus corona. Andaikan suatu hari atau besok saudara mendengar, wah vaksinnya sudah ada dan vaksinnya ini sudah benar-benar terbukti bisa menyembuhkan, bahkan bisa memberikan imun bagi setiap kita yang belum terpapar. Tentunya ini menjadi suatu kabar gembira, bukan hanya kabar gembira, bukan hanya kabar baik, tetapi kabar yang bisa memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Demikianlah ayat yang tadi yang sudah kita baca baik di Yesaya maupun di Lukas, ini adalah kabar baik, kabar yang memberitakan keselamatan bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Yesaya menyampaikan kabar baik ini 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Luar biasa bagaimana Allah memberikan nubuat tentang keselamatan, dan nubuat itu digenapi lewat kehidupan Yesus Kristus. Kabar keselamatan apa yang diberitakan baik oleh Yesaya di dalam nubuatannya dan juga oleh Yesus ketika Yesus memasuki kota Nazaret. Kabar keselamatan itu adalah kabar yang diberitakan untuk yang pertama orang-orang miskin dan menderita. Yang kedua adalah bagi orang-orang yang mengalami kesedihan dan luka hati. Yang ketiga adalah bagi orang-orang yang tertindas dan terikat. Dan yang keempat adalah bagi orang-orang tawanan. Mari kita
coba berpikir bukan saja ini secara fisik atau jasmani, tetapi pesan ini lebih kepada pembebasan secara rohani bagi setiap orang yang menerima pesan ini. Bukankah membawa sukacita dan penghiburan ketika kita mendengarkan kabar baik atau kabar keselamatan? Tetapi tidak berlaku bagi orang-orang Nazaret. Nah, saudara nanti di rumah bisa belajar lebih lanjut, bisa membaca lebih lengkap lagi di dalam Lukas pasal yang keempat, perikop tentang bagaimana Yesus ditolak di kota Nazaret. Dan ini menceritakan bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret, tempat di mana Yesus dibesarkan. Mereka menolak karena mereka tidak percaya bahwa seorang anak tukang kayu pada akhirnya mengakui dirinya sebagai seorang Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak percaya, kenapa? Karena mereka melihat, oh Yesus sudah seringkali bersama dengan kita lihat masa kecilnya, kita lihat bagaimana ia bertumbuh, sehingga ketika Yesus menyampaikan pesan ini bahwa ia adalah seorang Mesias, seorang juru selamat yang akan memberikan kebebasan, yang akan memberikan kelepasan, apa yang terjadi? Mereka nggak percaya. Nah, bukankah kadang-kadang kondisi kita mirip-mirip dengan orang-orang Nazaret? Kita sudah terbiasa dengan rutinitas ibadah, kita sudah terbiasa dengan berdoa, saat teduh pribadi, dan ketika kita mendengar kabar sukacita ini, saat ini juga, mungkin di benak kita merasa, itu mah biasa aja. Kita udah sering dengar kok kabar tentang keselamatan ada di dalam Yesus Kristus, kabar sukacita bahwa keselamatan atau pemulihan atau kesembuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan kita menganggapnya itu biasa saja. Dan Yesus tahu persis apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Nazaret tersebut. Oleh sebab itu, di dalam perikop yang sama, Tuhan Yesus menceritakan kembali kisah tentang Nabi Elia bersama dengan seorang janda di Sarfat, dan juga Nabi Elisa dengan Panglima Naaman. Dan yang mau Yesus angkat dari kedua cerita ini adalah Yesus mau menyatakan bahwa saat kelaparan hebat terjadi pada zaman Nabi Elia, justru yang diselamatkan orang yang bukan bangsa Israel, yaitu ibu janda ini yang berada di Sarfat. Demikian juga hal yang terjadi kepada Panglima Naaman. Naaman bukanlah seseorang yang berasal dari suku bangsa Israel, tetapi perhatikan bagaimana Naaman bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Di minggu terakhir tahun 2020 ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita? Yang pertama adalah bicara tentang tahun rahmat Tuhan. Tuhan memberitahukan dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa tahun rahmat Tuhan itu adalah kabar keselamatan, kabar baik, kabar sukacita yang menyatakan bahwa penggenapan keselamatan itu sudah dan sedang terjadi saat ini, saudara yang terkasih. Oleh sebab itu mari kita fokuskan kehidupan kita pada kehidupan rohani yang akan membawa kita kepada kekekalan dan bukan hanya bicara tentang kehidupan jasmani saja. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kabar keselamatan ini Tuhan beritakan kepada orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang miskin. Bukan hanya miskin secara materi tetapi miskin secara rohani. Miskin pengenalan mereka akan Tuhan, miskin pengalaman mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ketika di dalam keadaan kita miskin secara rohani, miskin secara pengenalan dan pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan, dan ketika kita datang kepada Tuhan, percayalah, bahwa Tuhan akan menghampiri kita dan Tuhan akan menyebut kita sebagai orang yang empunya kerajaan sorga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-10 bagian B, firman Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah tahun rahmat Tuhan, di mana kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap kita yang merindukan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita sedang hidup
di dalam tahun rahmat Tuhan. Oleh sebab itu milikilah pengenalan akan Tuhan, milikilah pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan limpah dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin berlimpah kekayaan rohani yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kabar keselamatan ini datang atau ditujukan bagi orang-orang yang mengalami kesedihan atau luka hati. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ke-31 bicara tentang bagaimana Allah mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan penghiburan bagi setiap orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Oleh sebab itu apa yang kita perlukan adalah kita percaya kepada Yesus bahwa hanya di dalam Yesus ada penghiburan yang sejati, bukan sementara. Ada kesembuhan dan pemulihan sejauh kita mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam kita. Dan yang ketiga adalah kabar keselamatan ditujukan kepada orang-orang tawanan, orang-orang tertindas, orang-orang yang terikat. Karena mereka akan dilepaskan, mereka akan dibebaskan. Setiap orang yang tertawan dalam kehidupan masa lalu, setiap orang yang tertawan di dalam kegagalan hidupnya, setiap orang yang terikat dengan dosa, dan ketika mereka mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kita kebebasan untuk kita hidup di dalam rencana dan kehendaknya. Jadi setiap kita tanpa terkecuali, seberapa sering pun kita mendengar kabar keselamatan ini, yaitu tentang tahun rahmat Tuhan, ini harusnya selalu membawa sukacita, selalu membawa pengharapan bagi setiap kita ketika setiap kali kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, tahun rahmat Tuhan ini diterjemahkan sebagai the year of the Lord's favor, yang artinya adalah tahun perkenanan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan merindukan bahwa hidup mereka berada di dalam perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita hidup berada di dalam perkenanan Tuhan, maka segala apa yang Tuhan kehendaki itu boleh digenapi dan terjadi atas kehidupan kita. Jadi jika sampai saat ini kita hidup dan mendengar kabar baik ini, inilah perkenanan Tuhan buat setiap kita, buat saudara dan buat saya. Tuhan mau setiap kita mengalami kelepasan. Tuhan mau setiap kita mengalami penghiburan yang sejati. Tuhan mau setiap kita mengalami kelimpahan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sadarkah kita bahwa dari sekian banyak kejadian di dalam kehidupan kita, Tuhan itu masih berkenan untuk mendengar doa kita. Tuhan masih berkenan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Bahkan Tuhan masih berkenan untuk menguatkan kita ketika kita lemah. Tuhan masih berkenan untuk mengingatkan kita akan dosa dan pelanggaran kita. Ini adalah perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Bahkan ketika Tuhan izinkan terjadi hal yang mungkin membuat kita menderita, berada di dalam penderitaan sekalipun, itu pun perkenanan Tuhan ketika itu terjadi seizin Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah dan tetap percaya bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat yang membawa hidup kita berkenan kepada Allah lewat karya keselamatan yang Ia sudah kerjakan bagi kita. Nah, hal yang kedua yang Tuhan mau kita pelajari pada kebenaran firman Tuhan hari ini adalah bahwa mari kita sama-sama hidup di dalam pengenalan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang kisah janda di Sarfat dan Naaman. Mereka tahu siapa Allahnya dari Nabi Elia dan Nabi Elisa. Mereka tahu, mereka kenal. Tetapi mereka tidak sekedar tahu dan kenal siapa Allah orang Israel. Tetapi mereka percaya. Kita kenal siapa Allah kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang hebat. Kita tahu Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan saudara dan saya, Dia Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Kita tahu. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Mujizat di kota Nazaret
sedikit terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Janda di Sarfat dan Naaman tahu dan akhirnya mereka percaya. Percaya mereka ditunjukkan lewat apa? Lewat tindakan mereka. Ketika Nabi Elia menyuruh seorang janda ini untuk membuatkan roti dari sedikit tepung dan sedikit minyak yang ia miliki, apa yang janda ini lakukan? Awal-awal mungkin dia cuma sedikit, Tuan, gak apa-apa, buat aja. Dan ketika ia taat, ketika ia percaya, ia buat, ia lakukan. Dan apa yang terjadi ketika ia lakukan, ketika ia taat, ketika ia percaya, disitulah pemeliharaan Tuhan terjadi. Bahwa tepung dan minyak itu tidak habis-habis dan memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Demikian halnya dengan Naaman. Naaman tahu siapa Allahnya orang Israel. Awalnya dia ragu, masa iya Nabi Elisa gak mau ketemu saya? Cuma disuruh nyemplung doang ke sungai Yordan. Tetapi pada akhirnya Naaman ini percaya dan ia mau melakukannya. Ia mau mengerjakannya. Dan apa yang terjadi? Ia sembuh dari sakit kustanya. Saudaraku yang kekasih, kita bisa saja percaya kepada seseorang kalau kita kenal sama orang itu. Oleh sebab itu pagi hari ini, biarlah kita terus hidup di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat baca Alkitab, lewat kesaksian orang-orang percaya yang kita kenal. Dan percaya kita ditunjukkan ketika kita mulai bertindak dari pengenalan kita akan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, percaya ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal, maka ucapan syukur itu menjadi ucapan syukur yang sejati, yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita, bukan sebaliknya. Ketika Tuhan berkata, ampunilah sesamamu, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Dan ketika kita percaya dan mengerjakannya, ada kuasa Allah, ada Roh Kudus yang menyertai kita untuk mengerjakannya. Disitulah mujizat dan perkenanan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin di antara kita saat ini sedang bimbang, gak ngerti harus melakukan apa. Karena sepanjang tahun 2020 ini penuh dengan tantangan dan perubahan yang serba tidak pasti. Atau mungkin di antara kita juga sudah mulai seperti orang-orang Nazaret yang mulai berkurang kadar percaya kita sama Tuhan, yang mulai surut pengenalan kita akan Tuhan. Mungkin di dalam hati kita bilang, ya sama lah, habis dengar firman Tuhan ini juga sama aja kondisinya, gak ada yang berubah, semua juga biasa-biasa aja. Tetapi jikalau dengan rendah hati kita mau datang sama Tuhan, saya percaya Tuhan bahwa ini adalah tahun rahmat Tuhan, bahwa ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Maka Tuhan akan buat sesuatu di dalam hidup kita. Apapun itu, asalkan kita percaya, inilah perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhan panggil kita bukan hanya sekedar untuk diselamatkan, tetapi untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Mari sekali lagi sebagai ayat penutup kita buka sama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah tahun rahmat Tuhan. Tuhan melimpahkan kasih-Nya. Tuhan melimpahkan anugerah-Nya. Matanya selalu tertuju kepada kita. Telinganya tidak pernah bosan untuk mendengar doa dan seruan kita. Bahkan Dia tidak pernah tertidur untuk melindungi dan memelihara kita. Dan kita memiliki semuanya itu di dalam apa? Di dalam kelimpahan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup di dalam Tuhan, kita memiliki semuanya itu di dalam kelimpahan kita. Dimanapun saudara berada saat ini, datanglah pada Tuhan. Terimalah kabar keselamatan ini dan terimalah Sang Juru Selamat di dalam hidup kita secara pribadi.
Dia juru selamat yang akan membebaskan, Dia juru selamat yang akan menyembuhkan, Dia juru selamat yang akan menghiburkan dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita rayakan tahun rahmat Tuhan ini. Mari kita rayakan tahun perkenanan Tuhan ini dengan ucapan syukur, sebab inilah perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Selamat menyambut tahun 2021 dengan kekuatan yang baru, karena Tuhan berkenan dan menyertai setiap kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar tentang tahun rahmat Tuhan, bahwa Engkau memberikan kabar keselamatan, kabar baik, kabar sukacita buat setiap kami, untuk kami hidup di dalam perkenanan Tuhan, untuk kami hidup di dalam pengenalan akan Engkau, untuk kami hidup lebih lagi mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Mari Allah Roh Kudus tolong setiap kami, supaya kami mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tahun 2020 ini akan segera berakhir. Kami siap untuk memasuki tahun 2021 dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita telah sampai pada minggu terakhir pada bulan Desember dan tahun 2020. Dan kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Willis. Dan kiranya setiap kita dapat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat diberikan secara online melalui transfer pada nomor rekening GBI Jelambar Timur, atau dapat langsung scan barcode pada layar berikut ini. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tetap sehat, tetap berdoa. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berkat dan anugerah Allah senantiasa ada di atas GBI Jelambar Timur. Kita baru saja melesaikan Natal. Tanggal 25 Desember, hari Kamis kemarin, kita boleh merasakan bagaimana suasana Natal. Kehadiran Allah menyertai ibadah Natal kita. Kehadiran Allah menyertai perayaan Natal kita. Luar biasa, ada sukacita di dalamnya. Ada damai sejahtera yang kita rasakan. Hati kita bergembira dapat memuji dan memuliakan nama Allah. Walaupun di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tapi suasana sukacita itu tidak berkesudahan. Selalu mengalir dalam kehidupan jemaat Jelambar Timur. Terpujilah nama Allah. Hari ini pun kita telah mendengarkan firman yang menyegarkan kita. Bagaimana akan anugerah Allah, kasih Allah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah telah mendengarkan penguraian panjang dan lebar lewat firman yang kita telah dengarkan. Saudaraku sekalian, mari janganlah hanya kita menjadi pendengar firman, tapi mari kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengucap syukur di hadapan hadirat Allah. Kita mau merasakan bukan oleh kuat dan gagah kita dapat menghadapi hidup ini. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Berkat dan kasih Tuhan yang begitu peduli dengan kehidupan kita. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita boleh mendengarkan suara firman Tuhan. Saya yakin sekali semua kita dikuatkan dan juga disegarkan. Terpujilah nama Allah. Kita akan masuk pada minggu 31 penutupan tahun. Mari saudaraku sekalian, kita pun juga mau mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita fokuskan kepada hari-hari ya Tuhan telah tetapkan untuk kita beribadah. Kita masuk dengan hati yang bergembira, masuk dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena semuanya adalah anugerah Allah bagi saya dan saudara. Kita bisa menghadapi hari-hari yang kita lalui untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah telah menyertai kita sampai dengan minggu tanggal 27 ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Di hadapan hadirat Allah kami naikkan syukur kepadamu Bapa, karena kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan jemaat Jelambar Timur. Selalu Allah ada dan menyertai dimanapun mereka berada. Allah memberikan pertolongan, uluran tangan kasih selalu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang telah mendengarkan suara firman Allah. Mari Bapa, Engkau tolong jamahlah hati kami semua, sehingga kami tidak menjadi orang yang hanya mendengar, tapi kami pun mau menjadi pelaku firman. Melakukan itu di dalam kehidupan dengan iman dan percaya kepada Allah, bahwa Allah luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Pada pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, untuk menghadapi hari-hari terakhir di dalam tahun 2020 ini. Mari Yesus, Engkau tolong kami semua menghadapi ibadah tanggal 31 yang disertai dengan perjamuan kudus. Biar seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri dengan luar biasa untuk mengambil ibadah yang telah ditetapkan bagi kami. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Hamba selalu menyerahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Allah. Biarlah berkat dan anugerah Allah itu selalu menyertai mereka. Dimanapun mereka melangkah, ya Allahku. Oh Tuhan, Engkau tolong di dalam setiap usaha mata pencaharian mereka. Allah memberkati, Allah tolong, Allah cukupkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat yang sakit, Allah jamah, Allah sembuhkan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan iman kepada mereka untuk memandang Engkau dalam segala penderitaan yang mereka alami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Allahku. Hamba berdoa bagi jemaat yang mungkin berada dalam situasi yang diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Hamba berseru pertolongan Allah bagi mereka. Yesus jamah mereka Tuhan. Yesus tolong mereka Allah. Berikanlah pada mereka kekuatan, penghiburan dan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allahku. Hamba berdoa bagi jemaat yang mungkin saat ini ada yang berada di rumah sakit-sakit Tuhan. Apa saja yang mereka alami, hamba mohon uluran tangan Tuhan juga bagi mereka Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Hamba yakin sekali pertolongan-Mu selalu terurul bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Allah. Mereka menerima dengan sukacita dan menaruh harap penuh kepada Allah. Karena hanya melalui Engkau saja Tuhan kami mendapatkan pertolongan Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada akhirnya kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah bangsa kami ini Bapa. Kau melihat begitu banyak manusia yang terkapar dengan corona ini Bapa. Bukan makin hari makin berkurang, tapi kami melihatkan makin hari makin bertambah. Yesus, kami berseluruhan tangan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu bangsa bagi bangsa ini Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, dan alaukan virus corona ini Bapa dari bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Allah. Berikanlah hikmat akal budi bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mereka dapat memimpin sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini adalah doa yang dapat kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Pada siang hari mereka berjalan dengan tiada awan. Malam hari mereka berjalan dengan tiada api. Menandakan bahwa Allah menyertai mereka. Pada siang maupun pada malam mereka berada di dalam kesejukan dan kehangatan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Ini adalah seluruh doa yang dapat panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah dan Juru Selamat kami. Sebelum jemaat ini akan kembali menghadapi aktivitas mereka di dalam rumah-rumah tangga mereka, terlebih dulu hamba memohon berkat Tuhan kepada seluruh jemaat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Allah saudara sekalian. Biarlah kita tetap berada di dalam situasi yang penuh dengan semangat, situasi yang penuh dengan gairah menghadapi akhir tahun ini. Saudaraku sekalian, kita bersyukur bahwa Allah tidak akan tinggalkan kita. Allah tetap akan menyertai kita dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 dan seterusnya, penyertaan Allah bagi kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.